Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan melakukan kuliah Ekbis, tapi ini ada webinar yang penting sekali dengan salah satu pokok bahasan kita, yaitu tentang arbitrase. Ya, tetapi ini tidak bisa diikuti oleh semuanya. Hanya ada perwakilan dari fakultas saja. Nah, karena materinya ini kita punya pokok bahasanya dan ini pembicaranya ini pakar-pakar arbitrase. Jadi saya pikir hari ini kita dengarkan dulu webinarnya, nanti saya buka, Anda bisa mendengarkan. Nanti di akhir ini saya akan berikan pertanyaan apakah Anda menyimak atau tidak. Ya. Jadi saya tidak memberikan ceramah karena saya juga akan mengikuti webinar ini, kita sama-sama mengikuti, tetapi Anda mengikuti lewat suara saja karena linknya tidak bisa diberikan. Ya, ini kesempatan yang baik sekali untuk Anda ikut mendengarkan. Ya, bisa ya? Ini yang sedang berbicara Profesor Emirzon. Ya, ini adalah Ketua Bani Palembang. Ya, acara sudah dimulai sejak pukul 8, ini baru mulai pembicara 1. Jadi silakan Anda nanti mengikuti sampai kepada jam perkuliahan kita selesai. Kalau jam perkuliahan kita selesai, nanti kita bisa berakhir, Anda bisa berakhir. Ya. Ini nanti kalau tidak terdengar tolong diberitahu saya. Keserahasiaan berapa ya, kalau dari ruginya atau hal-hal lain yang disepakati itu. Dan seterusnya mungkin keputusan itu masa depan. Nah, kalau diputuskan secara ya, dengan apa, dengan kejujuran dan ikat baik, keputusan itu dijalankan sepanjang tidak akan ada gugatan lebih lanjut lagi. Memang kadang-kadang dalam praktek ini ada juga sudah diputuskan, yang satunya ya, melakukan selain itu, kenapa lembaga yang lebih mulai dipilih oleh para pihak dalam sengketa? Jadi kondisi daripada ya bisnisnya menuntut supaya mereka bisa sengketa itu ya jangan terlalu berlarut, jangan nama apa reputasi. Saya kasih pengantar dulu bahwa pembicaraan mengenai arbitrase ini, arbitrase itu adalah suatu lembaga untuk menyelesaikan sengketa khusus sengketa bisnis. Ya, maka di dalam materi kita pun ada mengenai arbitrase. Monggo nanti terlalu lama saya ngomong ketinggalan kita. Kepuasan itu tidak akan habis ya. Berbanding kasasi, ada PK, lalu PK perdata, lalu perdata pidana lagi. Nah, jadi selain itu kemampuan para hakim bersifat generalis. Nah, ini bedanya di antara arbiter dengan hakim itu. Kalau arbiter dia punya skill, ya, expert, ya memang jadi ada kasus-kasus tertentu di keadilan nanti arbiter yang memang memiliki kasus. Kalau masalah konstruksi yang tentu akan dipilihlah ahli konstruksi. Kan? Kalau masalah telekomunikasi di keadilan nanti yang ahli bidang. Jadi memang para pihak pada saat dia melakukan menyelesaikan sengketa itu ada rasa kepuasan sebenarnya karena yang membantu menyelesaikan itu memang orang-orang di bidangnya. Karena itu sekarang ini ya di berbagai daerah yang namanya alternative dispute resolution khususnya arbitrase itu dia ada first resort dan pengadilan sebagai jelasnya. Jadi diupayakan sekarang ke perkembangan hukum kita itu mulai memastikan bahwa sebelum ke pengadilan dianjurkan bahkan ada semacam imperatif itu ke arbitrase. Contohnya undang konstruksi misalnya. Nah, lalu undang-undang di bidang perburuhan kita termasuk undang-undang penyelesaian konsumen itu udah mulai ke arah alternative dispute resolution. Jadi alangkah lebih baik kalau kasus-kasus bisnis itu diawali penyelesaian melalui alternatif, apakah bentuknya negosiasi nanti, apakah bentuknya mediasi atau bentuknya arbitrase atau konsiliasi. Jadi saudara-saudara sekalian, jadi kita ingin melihat ini penting filosofi kelembagaan ini ya. Oleh karena itu dengan kehadiran Bahmi, alhamdulillah kita memiliki keuntungan bangsa Indonesia. Ya. Dari dirikannya Bani tahun 1977 oleh bapak-bapak kita itu. Ini suatu keuntungan yang luar biasa karena ada lembaga lain yang menjadi pilihan bagi para pengusaha untuk menyelesaikan sengketanya. Makanya nanti yang tadi dijelaskan oleh Pak Anangga itu
tidak semua yang konflik yang bisa diselesaikan di arbitrase, tapi nuansa bisnis nanti. Nah, jadi dalam 44 tahun ini cukup banyak ya, walaupun di 10 tahun pertama itu ya belum begitu banyak kasus yang diselesaikan di arbitrase, karena belum banyak yang mengetahui apa dan bagaimana tentang badan arbitrase itu. Tapi setelah tahun 90-an mulai bergerak ya, mulai banyak kasus-kasus itu masuk ke badan arbitrase Indonesia, dan di samping itu dibentuk berbagai perwakilan. Jadi perwakilan itu sangat membantu dalam penyebaran pengenalan lembaga ini, mulai dari Medan itu tahun 80-an juga ya. Kemudian Palembang kita kalau tidak salah tahun 2008 Bu Mary ya. Bu Mary salah satu pendiri Bani Palembang bersama Bambang Pak di jalan saya pada waktu itu. Pada waktu itu terus terang saja kita mungkin nggak pernah dapat kasus itu ya. Tapi tahun kemudian ada yang datang ke Bani Palembang dan ternyata mereka bisa menyelesaikan kasusnya itu. Nah, secara internasional Bani kita ini sudah cukup dikenal ya. Sudah mulai ada foreign international peace ya. Beberapa negara-negara itu pengusaha menunjuk badan arbitrase nasional kita untuk menyelesaikan kasusnya itu. Ya memang masih dominan domestik karena kita ada pesaingnya SIAK Singapura ya. Nah, SIAK Singapura naik ke atas sedikit Malaysia, naik ke atas lagi Hong Kong. Nah, sekarang lagi ada China kan, Jepang ya, mereka. Tapi saya lihat di Asia Tenggara kita termasuk banyak ya. Selain daripada kalau SIAK ya memang dia kemana-mana ya. Tapi saya kira ya ke depan kita akan bisa lebih unggul nanti. Karena yang banyak kasus di Indonesia, orang Indonesia banyak ke Singapura Pak Bambang ya, cari-cari. Nah, bagaimana nanti ke depan itu ya kita lebih memantap lembaga arbitrase kita ini menjadi pilihan ya dari setiap kontrak-kontrak yang dibuat oleh para pihak itu. Nanti akan dijelaskan. Dari lalu dari aspek negara ini sudah cukup lumayan, sudah mulai banyaknya kasus-kasus ya yang foreign companies yang di badan arbitrase settlement ini yang tinggi ini kita Korea ya, banyak. Singapura tuh banyak orang Singapura yang rata-rata mereka juga karena mereka juga berbisnis di Indonesia, makanya pilihannya badan arbitrase Indonesia. Tapi ada juga yang milih Medan atau dia milih Bandung nanti, atau dia milih Surabaya, silakan aja. Jadi itu disilakan kepada masing-masing pihak. Jepang juga banyak ini 15% ya. Lalu Malaysia, Amerika. Jadi rata dari beberapa negara Asia Pasifik, Eropa dan Amerika udah mulai mandiri. Berarti ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa lembaga badan arbitrase nasional Indonesia sudah dipercaya ya dalam menyelesaikan berbagai sengketa bisnis. Dan ini dari kasus-kasus yang ada itu ya ada juga yang membuat keputusan tapi tidak banyak, ya hanya berapa persen ya. Misalnya 0,5%. Mungkin putusannya bagaimana kita tidak bisa minta di sini. Kenapa jadi itu? Tapi pada umumnya Pak 90% itu putusan Bani itu dilaksanakan. Nanti Pak Bambang akan menjelaskan secara tentang itu. Karena putusan saja ya. Ada juga teman-teman kita yang beralasan yang penting ada selesaikan aja dulu karena sudah milih arbitrase, yang penting jalankan dulu nanti setelah itu kita pembatalan. Nah itu kan paradigma seperti itu harus kita hilangkan ya sehingga teman-teman kita perempuan juga memiliki persepsi yang sama tentang pembatalan. Jadi ya ini yang perkara ya, terus meningkat dari tahun ke tahun ya. Ini lamanya penyelesaian sengketa tadi sudah dijelaskan Pak Nangga. Ini kebanyakan ya ini 90 hari selesai. Ya, jadi dominannya ya 41% itu. Yang 80 hari itu ya 20%. Ini menunjukkan apa? Bahwa efektivitas penyelesaian di arbitrase itu lebih cepat dibandingkan dengan di pengadilan. Nah, itu jadi banyak ini ya. Tapi yang 90 sampai 100 juga banyak. Tapi saya lihat pengalaman kami juga arbitrase semua itu rata-rata banyak yang 90 hari. Kalau yang lebih dari 90 hari itu sedikit. Ada, tapi itu harus persetujuan dengan majelis. Nanti kalau memang misalnya kasusnya banyak atau sangat komplikated sekali, itu majelis ya bisa menambah ya biasanya 2 kali 30 hari kepanjangan itu. Tapi itu jarang ya, jarang terjadi. Dilakukan oleh majelis arbitrnya itu.
Lalu bidangnya apa? Ini yang sekarang ini yang meningkat ini bidang konstruksi ya. Construction ini cukup meningkat ya, dari tahun ke tahun itu. Lalu kasus leasing, sewa guna usaha, lalu kasus telekomunikasi juga banyak ini sudah meningkat. Lalu mengenai trading dan sellingnya juga cukup meningkat. Termasuk ini mengenai agensi ya, distributor itu sudah banyak itu masuk kita itu. Karena apa? Kita lihat banyak agensi atau distributor itu perusahaan asing yang juga bergerak di Indonesia. Ya, maka sekarang udah mulai memilih kalau terjadi case mereka memilih arbitrase Indonesia. Jadi saya kira ini menunjukkan perkembangan yang positif ya, bahwa Bani ini sudah mulai ya dalam 20 terakhir ini diperhitungkan oleh para pengusaha untuk dipilih menjadi tempat atau foreign solution bisa sengketa itu. Dan yang terakhir ya, tahun 2019 ini ya, ini cukup konstruksi ini meningkat. Ini jangan nanti 2020 dan 2021 juga meningkat frekuensi apa jumlah yang mengajukan gugatan. Kita takutnya nanti habis COVID ini selesai terjadi booming gugatan. Karena di satu sisi ya ini bukannya oporma absolut ya, tapi oporma relatif ya, Mary ya. Jadi ya ada kesempatan mereka kalau memang tidak sesuai pada waktu renegosiasinya dia akan ke arbitrase. Dan arbitrase tidak hanya menerima yang namanya menengah ke atas, Pak Bambang ya. Usaha kecil menengah tetap dilayani. Ya. Itu tidak masalah. Makanya kesan sekarang ini katanya seolah-olah ya menengah ke atas, tapi tidak. Kesan itu kesan yang salah. Jadi ke depan itu semua jenjang pengusaha itu tetap dilayani dalam mencari keadilan. Jadi saya kira itu cukup penting ya. Nanti Bapak Ibu sekalian ya bisa melihat betapa pentingnya mata kuliah arbitrase nanti di fakultas hukum ini ya, untuk menjelaskan pada anak-anak kita itu. Karena apa? Karena itu tadi sudah pergerakan pengguna lembaga ini makin lama meningkat. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, dan anak-anak sekalian yang saya cintai, jadi penumpukan perkara itu sekarang mulai kurang dari pengadilan ke pada arbitrase. Walaupun tidak diabadi, ada juga pada arbitrase. OJK juga membentuk sendiri. Ya. Tapi OJK sekarang sudah jadi gabung sekarang memang ada OJK bidang perbankan, asuransi, ya lapsi itu ya. Jadi semua lembaga keuangan itu difokuskan ke lembaga penyelesaian sengketa alternatif OJK. Ya. Beda ya. Kalau OJK itu rata-rata itu pesertanya itu sebagai anggota. Ya. Jadi ada kasus-kasus Prudio itu diselesaikan, nanti ada juga kasus-kasus yang komersial. Dan itu juga arbiternya mediator yang sebagai jaring dari Bani. Ya. Jadi Bani memberikan kebebasan kepada arbiter kita untuk dimanfaatkan atau digunakan oleh bidang-bidang lain. Saya kira itu suatu ketentuan yang kesepakatan yang sangat baik bahwa arbiter itu dia tidak terikat dalam satu lembaga, tapi dia sebagai terdaftar ya secara resmi. Jangan sampai nanti memilih arbiter yang tidak jelas. Oke itu ya. Nah, ini saya kira alasan kenapa memilih arbitrase. Nah ini dari banyak yang dijelaskan Pak Naga tadi, ada yang kebebasan, kepercayaan, keamanan, dan dia memiliki keahlian dan lebih cepat itu mengenai waktu dan biaya. Lalu yang sifat hakiki itu bersifat rahasia. Ini sifat yang sangat esensial itu ada kepekaan arbiter. Ya, arbiter itu dia tidak wajib menggunakan hukum acara perdata secara mutlak, tapi bisa menjadi pedoman dalam proses. Karena yang dijelaskan oleh Pak Paman. Lalu bersifat mempersa dan pelaksanaan putusan lebih mudah. Lebih mudah bagaimana? Walaupun putusan itu kadang-kadang ada juga tidak mau dilaksanakan oleh para pihak. Makanya putusan itu didaftarkan di pengadilan negeri supaya nanti kalau secara sukarela dia tidak mau melaksanakan putusan, maka ketua pengadilan negeri yang bersangkutan akan melaksanakannya itu. Ini salah satu sebenarnya bentuk intervensi negara nih Pak Bambang ya. Bagaimana putusan arbitrase ini nanti bisa ditaati oleh masing-masing pihak itu. Tapi ya itu salah satu bentuk kepedulian negara terhadap hubungan hukum yang sifat perdataan. Karena kita dalam kesatuan negara ya mau tak mau diatur sedemikian rupa. Supaya ada kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan itu. Oke, sini sedikit tentang anatomi Undang-Undang 30. Saya kira ya karena waktu terbatas, saya langsung saja. Ya,
Ini tadi sudah saya jelaskan sedikit alternatif. Karena dalam alternatif penyelesaian sengketa ini kan ada beberapa pola, ya. Ada pola mulai dari konsultasi, ada pola negosiasi, ada pola mediasi, ada konsiliasi dan plus. Nah, karena undang-undang ini dia mengatur arbitrase dan jadi seolah-olah arbitrase itu dia tidak masuk dalam alternatif dispute. Padahal bentuk dari alternatif kan banyak ya. Tapi tidak apa-apa, tidak perlu kita pertentangkan itu tentang pola dan bentuknya. Tapi dalam proses arbitrase itu tetap ada negosiasi. Dan kita dan arbitrase coba ini melaksanakan hybrid ya, arbitration. Ada mediasinya juga. Makanya rata-rata yang namanya arbiter bahani itu dia juga sebagai negosiasi, sebagai mediator dia. Dan dia juga membantu sebagai fasilitator penyelesaian sengketa antara para pihak itu. Oke. Mungkin nanti ada khusus mengenai mediasi lah, ada waktu tertentu nanti. Oke, ini saya kira mengenai. Nah, yang penting sekarang ini objek ya pengaturan. Di sini kan jelas nanti bahwa para pihak dalam hubungan tertentu yang telah mengadakan perjanjian. Jadi makanya jadi penting hubungan hukumnya perjanjian yang nanti akan dituangkan salah satu klausul mengenai klausul arbitrase atau dia nanti di luar itu nanti. Saya cepat aja ya, ini tadi apa arbitrase jadi arbitrase itu semacam pola penyelesaian sengketa ya, di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian. Kalau nggak ada perjanjian ya nggak bisa, atau dia klausul dalam salah satu pasal atau dia di luar perjanjian itu ya, maka namanya ada perjanjian arbitrase sendiri dia nanti perjanjiannya itu bisa itu ya, tergantung nanti masing-masing pihak. Nah, ini pengertian saja. Nah, terus sekalian, tadi udah saya jelaskan ya, ini intinya nanti perjanjian. Jadi perjanjian ini yang menjadikan momen ya, sehingga kenapa orang itu mau ke arbitrase atau dia tidak. Kan di sini dituangkan secara tegas dan memang diwajibkan tertulis ya. Penentuan pemilihan forum seleksinya tidak bisa lisan. Makanya dibuat secara tulis ya, apakah dalam kondisinya patut dikompromindo nanti masuk ke dalam perjanjian itu atau dia kompromis nanti. Nah, itu nanti Pak Rijal menjelaskan secara detail. Lalu rumusan klausulan nanti perlu saya jelaskan, Pak Rijal akan apakah dia bani, citral, ini isi klausul arbitrasenya, kalau dia bentuknya nanti perjanjian khusus mengenai. Nah yang penting sekarang kalau sudah memilih arbitrase, maka Undang-Undang 30/99 sudah memastikan pengadilan tidak berwenang. Ini banyak kejadian di lapangan, memang masih juga pengacara mengajukan perkara jelas-jelas arbitrase ke pengadilan negeri setempat. Cuma yang anehnya juga FCFC pihak itu ditolak oleh hakim. Nah, gimana ini? Jadi agak lucu jadinya kan. Jadi agak ya, di satu sisi yang pihak tergugatnya melakukan eksepsi, tapi eksepsinya ditolak oleh majelis ya. Apakah majelisnya mungkin, makanya Tembak Hari sangat bagus Pak Bambang bahwa ada semacam hakim baru itu apa istilah itu kunjungan ke Bani ya, semacam apa sosial pemahaman tentang arbitrase itu saya kira udah mulai Mahkamah Agung menerapkan itu sehingga nanti hakim ke depan itu akan memahami apa dan bagaimana tentang arbitrase itu sendiri. Jadi kalau dia memang sudah memilih, ini kan ada imperatifnya ya, wajib menolak dan tidak akan campur tangan dalam penyelesaian. Berarti klausul atau norma itu norma imperatif ya, bukan norma fakultatif. Nah bidang yang bisa kita ajukan untuk gugatan ini bidang perdagangan. Walaupun sekarang juga sudah mulai jika apakah investasi boleh nggak diajukan penyelesaian ke arbitrase. Nanti kita akan coba diskusi lebih lanjut lagi. Karena ini sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersangkutan. Ya. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundangan tidak dapat diadakan perdamaian. Nah, jadi secara norma ya positif kita udah menekankan ya. Hanya saja nanti pilihan forumnya ya, apakah itu arbitrase kelembagaan atau ad hoc itu saya kira nanti tergantung pihaknya karena nanti dua lembaga inilah yang menjadi pilihannya. Kalau dia institusional memang sudah ada lembaga yang berdiri.
tapi RR sementara dia. Jadi para pihak bisa menyepakati kalau dia misalnya tidak mau memilih yang institusional ya silakan pilih ad hoc. Nah, setelah selesai perkaranya putus ya sebagainya yang sendiri akan bubar dia. Itu diatur di dalam berbagai konvensi internasional ya, dijelaskan dan juga di prosedur banding. Di prosedur banding itu dijelaskan juga tentang arbitrase ad hoc ini. Ya. Ini saya kira perlu saya teruskan ini. Nah, yang berikutnya mengenai otonomi para pihak untuk menentukan hukum ini ya ini tergantung pada para pihak pada saat law of the ship-nya itu pada saat dia di dalam kontraknya pilihannya kemana nanti. Jadi di sini akan lebih jelas nanti kan hubungan tentang leg arbitry-nya tentang institutional arbitration rule-nya nanti. Jadi kalau memang konstitusi rule-nya seperti itu ya itulah yang berlaku buat mereka. Jadi saya kira kalau misalnya para pihaknya tadi salah satunya asing tapi kalau pilihannya Indonesia ya saya kira nggak masalah sepanjang memang para pihak itu memahami hukum yang mereka akan jalankan itu. Oke, ini syarat pengangkatan arbiter jelas ada subjeknya, ada yang menjadi arbiter, ada yang para pihak. Nah ini sudah kita ditentukan nanti dalam pasal 12 ya Undang-Undang 399. Ini syarat normatifnya ya. Ini para pihak kalau ingin misalnya mengadakan arbitrase yang dijelaskan oleh Pak Mas sekarang. Ini yang jadi masalah banyak pertanyaan, apakah saya bisa jadi arbiter nggak? Nah, ini yang sering terjadi. Nah itu Bu Mary ya. Ini kadang-kadang udah ikut pelatihan macam-macam ya, dia udah mengaku saya sudah jadi arbiter. Nah, ini nanti saya kira ini perlu karena arbiter ini kan orangnya kan dilamar oleh lembaga yang bersangkutan ya. Bukannya kita melamar karena dilihat tertreknya ya sama kayak memilih hakim agung ini kan dilihat ya tertreknya selama ini gimana ya itu akan ada penilaian nanti akan dicek oleh kolehannya gimana yang bersangkutan selama ini itu sangat ketat ya ketat dan juga sensitif karena melihat terdekat orang itu tidak gampang kita kan. Nah secara norma ya sudah ada ya di pasal 12 ini berapa usia ya 35 dia cakap. Nah yang untuk teman-teman kita yang penegak hukum nggak bisa ya, menjadi arbiter ya kayak kepolisian, kehakiman ya nggak boleh ya. Itu menjadi apa? Nah, kalau dia panitra atau pejabat ya apa hakim dan jaksa jadi panitra ya kurang ini ya. Makanya undang-undang menegaskan begini. Ya, mana yang boleh, mana yang tidak. Lalu lanjutannya apa nanti? Bagaimana cara kita memilih arbiter? Arbiter ini yang memilih kan para pihak. Pihak pemohon memilih si A, termohon memilih. Bukan berarti memilih itu akan memihak, tidak. Arbiter tetap dia netral, parsial, dia tidak punya kepentingan di situ di dalam kasus itu. Cuma dia dipilih itu karena dia memiliki kompetensi, keilmuan dan pengalaman dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti itu. Makanya alangkah lebih baiknya kita pilih orang yang memiliki pengetahuan, kompetensi ilmu yang cukup tentang dan itu menimbulkan keyakinan kita. Yang kita memilih wah ini asal teman, ya. Jadi jangan seperti itu nanti. Oke. Jadi yang jadi arbiter itu ya dia punya skill, dia punya expert yang khusus tentang case-case yang akan diselesaikan. Tinggal nanti kalau memang para pihak sudah memilih misalnya pemohon memilih si A, termohon memilih si A, maka ketuanya nanti antara kedua arbiter ini menunjuk siapa yang menjadi ketua majelisnya itu. Kecuali kalau dia para pihak sepakat arbiter tunggal nanti. Nah, itu lebih arbiter tunggal ini biasanya ya untuk kasus-kasus yang sumber lah ya, besar ya. Makanya akan dipilih arbiter tunggal nanti. Jadi tetap kesepakatan para pihak atau memang nanti dicantumkan di gugatannya boleh sih ya. Jadi pada umumnya kebanyakan itu para pihak mencantumkan di gugatannya bahwa berdasarkan ini dia memilih si A. Demikian juga termohon atau si tergugat ya dalam perkara itu. Itu dicantumkan di dalam jawabannya. Nah, dalam ini dia memilih si A sebagai arbiternya. Itu lebih tegas sebenarnya. Tapi juga ada yang terpisah boleh tergantung pihak-pihak menentukan siapa yang menjadi arbiternya masing-masing. Tapi dengan catatan kita memilih bukan berarti dia punya kita. Kita memilih dia bukan berarti kita mempengaruhi dia untuk tujuan kita, tidak ya. Jadi itu yang penting. Jadi
mempengaruhi kebebasannya atau menimbulkan keberpihakan aja boleh ya. Jadi ini letak di independensi kemandirian dari arbiter ini dan notifikasi arbiter itu sendiri kan. Dan arbiter dia sangat-sangat menjaga kerahasiaan para pihak ya. Ya kami sesama arbiternya nggak tahu sih apa yang ditangani oleh masing-masing arbiter. Karena itu tadi, karena ada kode etik yang harus kita taati, ada aturan hukum yang harus kita taati. Kalau kita melanggar itu ya, berarti kita akan kena sanksi nanti. Apakah sanksinya untuk administrasi atau sanksi lainnya. Demikian juga misalnya ada arbiter yang dirasa ragu, boleh kita ingkar bahwa diasumsikan arbiter A itu ada hubungan khusus terhadap yang memilih atau menunjuknya itu. Nah, itu ya. Boleh, sepanjang kita bisa ada bukti untuk itu. Dan ini bahkan juga pernah terjadi pada proses persidangan. Tahu-tahu sih, salah satu pihak itu ada data dia menyatakan bahwa arbiter A ini ada hubungan apa, misalnya apa menjadi konsultan hukumnya atau menjadi pendampingnya apa dulu ya. Nah itu terus terang saja sangat dijaga oleh para arbiter banyak. Makanya dalam berbagai proses selama ini ya jarang terjadi hak ingkar, walaupun ada tapi tidak banyak ya. Nah, ini merupakan bagus supaya apa, kemandirian dan independensi arbiter terjaga ya, dengan adanya aturan ini ya. Lalu sedikit lagi ya, ini beracara saya kira nanti udah Pak Rama akan menjelaskannya ya. Ada beberapa tahap ini, ada. Nah terakhir ini proses beracara sudah melakukan ya karena COVID-19 ini sidang dilakukan secara virtual. Nah, secara virtual ini ya ada aturan-aturan internal yang sudah dikeluarkan oleh BANI bagaimana cara kita sidang virtual ini. Nah, yang jelas Pak Habib tetap memegang teguh kerahasiaan masing-masing pihak dan termasuk juga arbiternya. Walaupun kita jarak jauh bisa aja para pihak. Yang penting apa, kejujuran di sini. Kejujuran masing-masing pihak untuk menjaga kerahasiaan itu. Bisa saja dia rekam kalau macamnya, buka kemana-mana. Tapi itu menjadi penting. Kalau terjadi misalnya data itu terbuka ya, tentu ada pihak yang melakukannya. Makanya dari awal arbiter menegaskan bahwa tata tertib kita begini. Tidak boleh bawa HP misalnya ya, tidak boleh merekam, menjaga rahasia ya, semua yang kita diskusikan dalam forum ini tidak boleh. Dan yang pihak-pihaknya yang berwenang ya, pengacara akan dicek nanti adakah surat kuasanya ya. Kalau dari perusahaan adakah surat tugasnya nanti. Nah, itu menjadi penting, jangan sampai nanti ada orang yang tidak berwenang ya di dalam proses beracara itu. Nah ini saya kira perkembangan terakhir tadi dijelaskan Pak Naka. Pemisahan tadi bersifat tertutup, ya sudah tegas ya disebutkan di dalam pasal 27 ini ya, tidak memberikan kecuali terhadap tertutup sidang pemeriksaan arbitrase. Ya. Semua pemeriksaan sengketa majelis dilakukan secara tertutup. Jadi ada sifatnya apa? Imperatif di situ ya. Kewajiban kita menjaga kerahasiaan itu. Karena yang namanya bisnis, ada namanya prinsip apa? Reputasi. Ada namanya reputation risk, itu penting. Kalau reputasinya ya jatuh, perusahaan itu ya tidak akan berkembang dengan baik. Demikian juga bahasa. Bahasa memang ditekan bahasa Indonesia. Ya. Tapi kalau para pihak itu mengenai bahasa lain tidak disetujui oleh arbiter boleh. Ya. Tapi dalam praktik ada dalam kontrak pakai bahasa Inggris dia minta Bu Mary. Tapi pada waktu sidang yang satu bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia. Akhirnya disepakati bagi bahasa Indonesia. Alasannya apa? Takut nanti ada salah penafsiran di dalam menggunakan bahasa asing itu. Kalau salah penafsiran nanti ya yang A bilang B, yang C bilang C, nah gimana nanti ya? Jadi disepakati, silakan menyepakati dalam kontrak itu bahasa yang mana. Tapi kalau memang pihaknya itu dari asing ya, tentu nanti ada namanya penterjemah asing nanti ya. Ada yang sudah bersertifikat dan dari Mahkamah Agung biasanya seperti itu. Ya, baik Prof, mohon mengingatkan 5 menit lagi untuk Prof Joni. Ya. Kasih Prof. Jadi itu tadi ya, jadi harus jelas pihak-pihak sengketa itu ya, status ya legalnya itu kenapa? Jangan sampai ada pihak yang tidak jelas statusnya.
Kalau dia pengacara, ya dalam pada saat dia mengajukan gugatan atau permohonan disertai semua dokumennya. Jadi pada saat dia mengajukan permohonan disertai dengan alat bukti. Nah, yang enaknya di dalam arbitrase ini alat bukti itu bisa sampai dimasukkan sampai sebelum kita kesimpulan. Jadi kalau misalnya prosesnya di dalam Bambang, ini kenapa? Alat bukti itu penting di sini kan. Jangan sampai ada alat bukti yang disimpan, tapi dia sifat menentukan, itu terjadi alasan dari salah satu pihak untuk pembatalan nanti. Makanya dari awal selalu arbiter itu menekankan di dalam proses ini harus terbuka, harus jujur. Apapun alat bukti yang ada, silakan ya. Oke. Karena nanti ada proses namanya verifikasi alat bukti. Nah, yang lebih menonjol di sini ya penyelesaiannya secara damai. Nah, forum arbitrase itu bukannya forum seperti pengadilan. Pihak itu duduknya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, mejanya sama. Kalau hakim kan tinggi, kalau arbiter nggak sama. Ya. Jadi upayanya selalu damai. Makanya yang pertama itu sebelum proses arbitrase dilanjutkan, selalu tuh ya para arbiter itu mengusulkan supaya melalui mediasi. Kalau mediasi tercapai bagus, karena mediasi itu nanti hasil kesepakatan perdamaian dituangkan dalam putusan arbitrasenya. Nah, itu akan lebih bagus. Tapi sekarang saya lihat sudah kecenderungan para pihak itu dia memilih damai Pak Bambang sekarang ya udah mulai. Karena kalau mereka udah damai, yang nama perdamaian, mediasi, kesepakatan para pihak yang menentukannya. Makanya kita membuat putusan nanti. Substansi perdamaian itu pihak-pihak yang menentukannya. Nah, itu. Nah, masa prosesnya ini tidak lebih dalam 80 hari. Makanya kalau dari yang survei yang saya jelaskan tadi, yang banyak itu ya 90 hari itu sudah cukup banyak sekarang. Bahkan ada yang 1 bulan kalau di kasusnya itu kecil mungkin ya, sumber ya. Dan para pihaknya biasanya dia kooperatif ya. Semua apa yang ada itu dia utarakan, dan kalau benang merahnya dapat, ya, sidang berikutnya sudah bisa ada kata sepakat nanti. Tapi kalau salah satu pihaknya tidak hadir dari awal, nah itu bisa juga banyak terjadi seperti itu. Nah, setelah itu para pihak ya, prosesnya ada disuruh membuat kesimpulan seperti sama kayak di pengadilan ya, sama saja itu. Kesimpulan apa yang dibuat oleh para pihak, mulai dari ada namanya nanti gugatan ya, permohonan pada publik, lalu proses persidangannya, lalu nanti pembuktian, lalu ada verifikasi, lalu membuat kesimpulan. Ini kebanyakan kesimpulan lebih tebal daripada gugatan ini, saya banyak. Ya, tapi nanti akan dijelaskan oleh Pak Bambang. Oke. Termasuk nanti mengenai prinsip-prinsip yang digunakan nanti, apakah dia menggunakan hukum positif atau menggunakan asas equal nanti. Ini juga jadi pembicaraan terus ya. Bagaimana kalau yang satunya mau menggunakan hukum positif, satunya asas equal, ini tergantung kepentingan karena acara ini dilihatnya mungkin lemah, kalau dia menggunakan ya asas equal. Tapi kalau dia melihat dari segi hukum positifnya kuat, dia arahkan itu. Nah, ini tergantung nanti kembali ke arbiternya. Kalau terjadi 2 perbedaan pilihan itu. Jadi saya kira itu ya. Lalu putusan itu bersifat final and binding ya. Makanya selalu dibuat di dalam klausul kontrak itu ya, para pihak menentukan bahwa penyelesaian sengketa ini ya final dan memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Lalu nanti putusan itu dibacakan ya, lalu ada waktu koreksi 14 hari. Koreksi sini koreksi administrasi, bukan koreksi substansi dan putusan. Ini kebanyakan para pihaknya yang minta koreksi putusannya. Banyak terjadi itu. Ya Pak Nangga, apakah ketidakpahaman dari pengacara atau nggak tahu kita kan? Nah, makanya banyak salahnya di situ tuh. Ya, oke, saya kira itu penting. Nah, terakhir ya, kalau sudah dibacakan putusan, maka tugas daripada arbitrase selesai, nanti didaftarkan di pengadilan negeri. Nah, dengan yang terakhirnya apa? Putusan itu didaftarkan pengadilan negeri di termohon. Nah, kalau di internasional di pengadilan Jakarta Pusat ya, itu bedanya nanti. Nah, kemudian dalam pelaksanaan arbitrase ini
ya biaya itu penting, karena kalau belum dibayar nanti ya tidak bisa dilanjutkan, ya. Oleh karena itu sering ditekankan oleh pihak administrasi, tolong diselesaikan masalah pembiayaan. Tidak ada apa istilah alasan apa yang penting daftar, lalu walaupun biaya itu dibagi dua, bisa saja kalau yang satu nggak mau, yang satu mau, tapi tetap nanti kalau misalnya terjadi putusan itu, misalnya putusannya itu dikabulkan sebagian, ya tetap bagi dua, ya. Jadi yang sudah terbayar itu akan dibuat di dalam putusannya. Baik, saudara-saudara sekalian, itulah garis besar dari mengenai arbitrase dan tenaga judisi di Indonesia, ya. Saya kira itu saja, nanti akan kita lebih lanjut diskusi dan akan dijelaskan oleh Pak Bambang dan Pak Tika. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Joni, luar biasa sekali materinya. Sebenarnya beruntung ya peserta di kegiatan pelatihan ini. Kalau dulu saya jadi mahasiswa Prof. Joni ini 1 semester belajar kayak gini ini dapat di 40 menit lah ya kira-kiranya ya. Alright, kita tadi bisa lihat sekilas bahwa arbitrase is one of the solution. Memang terdapat banyak kelebihannya, ya. Memang ada sedikit kekurangan, tetapi lebih banyak di kelebihan dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini. Sebenarnya ada sebuah pepatah ya, itu mengatakan bahwa the more modern country, the more alternative dispute resolution itu use. Jadi ini salah satu metode penyelesaian sengketa memang yang paling banyak diminati oleh para pebisnis, utamanya adalah melalui arbitrase. Baik, saya coba menginfokan bahwa tadi ternyata banyak sekali peserta dari kegiatan ini yang terkeluar ya, dikarenakan memang di Palembang ini cuaca sedang gerimis seperti itu, sehingga internet connection-nya unstable. Silahkan nanti diinfokan ke temannya untuk join kembali, tapi tentu dengan syarat ya untuk join bahwa kameranya harus on cam, terus diikuti nama dulu, nama fakultas dan universitas, baru nama yang bersangkutan. Baik, kita lanjutkan untuk pembicara yang kedua. Pembicara yang kedua ini juga saya kenal sebagai seorang praktisi, tapi kemudian juga bisa menjadi seorang akademisi ya. Beliau adalah Dr. Insinyur Haji Ahmad Rizal, SHMH, FCBR. Pak Rizal sudah standby? Ya, siap. Baik, saya coba bacakan dahulu ya data beliau, bahwa Pak Rizal ini lahir 2 Agustus 1963, masih muda namun banyak sekali, muda relatif ya, banyak sekali, tapi memang prestasi beliau, salah satunya memang yang saya tahu adalah pernah menjabat sebagai ketua Kadin ya. Kemudian saya akan membacakan S1-nya, banyak sekali sini sekolahnya, ada Universitas Katolik Parahyangan Bandung, juga pernah di Universitas Muhammadiyah. Tadinya awalnya memang dia ini jurusannya teknik sipil setahu saya, tapi kemudian berminat juga ke bidang hukum, yaitu hukum bisnis, kemudian melanjutkan ke Universitas Langlang Buana S2-nya, kemudian